Oke, selamat malam semuanya. Selamat sahabat juga. Pada malam hari ini kita akan mulai Bible Study kita yang akan dipimpin oleh Kak Edson Kasenda. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa semua, guys. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji, kembali lagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat hari ini. Terima kasih untuk hari Sabat-Mu ini Tuhan, bantulah kami untuk bisa menyucikannya. Terima kasih untuk kesempatan kami untuk bisa bersama-sama Tuhan, mengikuti Bible Study pada malam hari ini. Berkati dari awal hingga akhirnya, berkati juga Kak Econ yang akan membawakan Bible Study ini, pimpinan berkati semua Tuhan, biarlah dia berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga mendoakan teman-teman kami yang mungkin tidak lama lagi akan bergabung bersama kami, pimpinan berkati mereka semua. Terima kasih banyak Tuhan, ampunilah dosa kami, semua kami serahkan hanya dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Edson Kasenda. Oke, selamat malam, selamat sahabat. Selamat sahabat. Terima kasih kesempatan diberikan. Materi kita pada malam ini bisa dibilang singkat, tapi mengandung arti yang sangat bagus, ya. Jadi sesuai yang kita sudah lihat ya di media sosial, malam ini kita akan mempelajari tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Jadi kita akan belajar yaitu tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat intinya itu kita bisa baca itu dalam Lukas 13. Mari kita semua yang bawa Alkitab atau yang sudah memegang Alkitab ataupun Alkitab, kita buka semua dalam Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca. Mulai ayat 6. Judul topik kecilnya ini perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat 8. Jawab orang itu. Orang ini yaitu si pekerja ya, pengurus yang kebun anggur ini, pohon ara ini. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh lagi. Biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, ini 4 ayat ini, perumpamaan ini sangat singkat, tapi sebenarnya artinya sangat bagus ya, maknanya itu sangat bagus. Pertama-tama kita harus lihat dulu latar belakang. Kenapa sampai Tuhan mengatakan perumpamaan ini? Kalau kita baca dalam Lukas 13 pasal yang pertama, ya, di situ ada judulnya itu dosa dan penderitaan. Sebenarnya apa latar belakang sehingga Tuhan mengatakan perumpamaan ini? Ya, saya ambil kutipan ini ya, pelajaran ini saya hubungkan juga dengan dari buku Crash Object Lesson. Di situ sangat jelas diterangkan ya tentang perumpamaan ini. Sebenarnya apa latar belakang? Nah, latar belakang kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima ini, sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di dunia pada zaman itu ya. Pada waktu itu ada sesuatu yang terjadi yang sangat menggemparkan dunia. Apa yang terjadi? Nah, ternyata yang terjadi itu orang-orang Galilea
disiksa atau telah mendapatkan suatu perlakuan yang tidak layak di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ya, jadi saat itu Pontius Pilatus, gubernur Yudea yang saat itu dia menyembeli ya beberapa orang Galilea ya dan menyembeli korban persembahan. Dan kalau kita baca di ayat yang pertama dalam Lukas pasal 13, datanglah kepada Yesus ada beberapa orang yang datang terus melaporkan, Yesus, ada orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Nah, inilah yang terjadi pada zaman itu. Jadi Pontius Pilatus ini dia menyembelih orang-orang Galilea. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka menganggap diri mereka itu, wah, saya yang sempurna, saya yang baik. Dan orang-orang Galilea ini yang telah mendapatkan masalah seperti ini, yang telah mendapatkan pahitnya mereka ini, yang telah mendapatkan peristiwa ini yang sangat menyakitkan ini, mereka pikir orang-orang Galilea ini telah sangat berdosa dan mendapatkan suatu kutuk dari Tuhan. Jadi mereka orang Yahudi pada saat itu beranggapan seperti itu. Memang sudah pantas oleh mereka ini karena mereka sudah sangat berdosa ini orang-orang Galilea. Makanya pada saat itu mereka mereka ditindas, mereka dianiaya ataupun mereka disiksa oleh Pontius Pilatus pada zaman itu. Kemudian yang orang-orang ini yang membawa kabar ini kepada Yesus, mereka mau lihat pendapat Yesus, apa yang Yesus akan katakan terkait peristiwa ini. Mereka berprediksi seperti ini, ekspektasi mereka. Wah, kita mau lihat apa lagi yang akan Tuhan katakan, apa yang akan Tuhan bilang terkait orang-orang Galilea ini yang sangat berdosa. Mungkin ada kutukan yang lain yang lebih parah yang akan diterima oleh orang-orang Galilea. Tapi kita lihat apa jawab Yesus kepada mereka. Di ayat 2, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Nah, orang-orang waktu yang dengar ini, yang kasih kabar ini, kaget mereka. Kenapa Tuhan Yesus bilang seperti ini ya? Bukannya dia harus lebih mengatakan sesuatu hal yang buruk tentang orang-orang Galilea ini, tapi dia balik bertanya, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Nah, ayat 3. Tidak. Ini Tuhan berkata ya. Ya, Yesus berkata, tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, ternyata Tuhan memberikan pelajaran bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu. Jangan menganggap diri mereka ini adalah dia yang sempurna, yang sudah baik. Saya sudah cukup lah seperti ini. Apalagi lah, saya kan tidak dapat masalah, saya kan tidak dapat suatu nasib yang buruk. Tidak kan? Itu kan orang-orang Galilea yang dapat nasib buruk itu, sudahlah, mereka sudah sangat berdosa. Wajarlah mereka ini. Tapi ekspektasi mereka yang dari Yesus ingin lebih mengutuk akan orang-orang Galilea ini, tapi ternyata tidak. Yesus katakan sebaliknya. Kamu ini kalau dapat bahasa Manado bilang, Nguni bilang dia berdosa ini dapat ini, Nguni yang berdosa so. Pelajaran di awal ini kita bisa dapat yaitu jangan merasa diri kita ini sudah sempurna. Oh, saya di dunia ini saya sudah melakukan yang baik, saya sudah bilang ini. Selesai, sudah tidak perlu lagi yang harus saya buat. Saya hanya tinggal menunggu, lihat orang-orang yang menderita dan saya akan menghakimi, kamu sudah banyak dosa sih. Kamu sudah terlalu banyak buat kesalahan, telah menyakiti hati Tuhan, makanya kamu dapat hal yang buruk. Mungkin kita juga seperti itu pada zaman sekarang. Mungkin bukan kepada orang tua, tapi teman-teman, dia sih sering-sering minum minuman keras, minum alkohol, atau sering mabuk, makanya dia kecelakaan. Di sini Tuhan menegur kita di pelajaran yang pertama ini, yang kita bisa ambil yaitu jangan sekali-kali berpikir demikian. Kita harus, di sini dikatakan ayat 3, harus bertobat.
Jangan melihat orang lain, lihatlah diri kita. Di sini Tuhan mengajak kita supaya kita ini memandang diri kita belum sempurna dan selalu bergantung kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta yang Tuhan inginkan dari orang-orang Yahudi saat itu. Tapi mereka tidak berpikir demikian. Nah, itulah pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil. Nah, itu salah satu latar belakang ya, latar belakang sampai kenapa Yesus melakukan perumpamaan ini. Oke, sekarang kita masuk pada perumpamaannya. Kemudian setelah Yesus mengatakan itu, ya, akhirnya dia katakanlah perumpamaan tentang pohon ara ini. Sebenarnya apa sih melambangkan perumpamaan tentang pohon ara ini yang tidak berbuah? Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 5 ayat 7. Yesaya 61 ayat 3. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan Allah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Oke, kita baca lagi Yesaya 5 ayat 7. Saya tolong bacakan. Saya minta Saudara Jefferson Siu bisa bacakan Yesaya 5 ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman-tanaman kegemarannya, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Oke, terima kasih bro. Nah, siapakah yang dimaksudkan tentang pohon ara ini? Di Yesaya 5 ayat 7 tadi, pohon ara ini adalah bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini adalah bangsa yang Tuhan telah tentukan ya sebagai pohon ara. Yang seharusnya mereka ini melakukan kehendak-kehendak Allah ya, yang Allah sudah perintahkan kepada mereka melalui nabi-nabi saat itu. Tapi kalau kita dengar tadi, Yesaya 5 ayat 7 mengatakan malahan yang terjadi sebaliknya. Ya. Malahan yang terjadi sebaliknya. Itulah yang dilambangkan pohon ara dalam perumpamaan ini. Tidak ada kebenaran di dalamnya, hanya ada keonaran. Tidak ada keadilan, hanya ada kelaliman. Nah, apakah pohon ara itu hanya digambarkan sebagai bangsa Israel yang saat itu juga? Terus untuk yang sekarang, apakah kita juga bisa dikatakan sebagai pohon ara? Nah, kita sudah dengar tadi dari Yesaya 61 ayat 1-3 yang sudah dibacakan oleh Gwen tadi. Nah, siapakah juga yang pohon ara ini? Selain bangsa Israel yang saat itu juga. Yesaya 61 ayat 1. Siapakah pohon ara itu yang saat ini? Apakah kita, umat-umat Tuhan, umat-umat Kristen saat ini dikatakan sebagai pohon ara? Nah, di sini dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Nah, berarti pohon ara ini adalah mereka yang mengabarkan atau menyampaikan kabar baik.
dan yang merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan kebebasan kepada orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengeruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat, dan seterusnya. Nah, jadi kita sebagai umat-umat Kristen yang zaman ini, kita adalah pohon ara juga. Yang di sini kan perumpamaan tentang pohon ara tidak berbuah. Tapi yang Allah harapkan yaitu kita harus berbuah. Nah, jadi kita sudah dapat gambaran, wah ternyata pohon ara yang di konteks Lukas 13 ayat 6-9 ini yaitu bangsa Israel saat itu juga. Oke, kita lanjut. Yesus, kita sudah tahu bahwa pohon ara itu adalah bangsa Israel ya. Kita lanjut dalam Lukas 13 tadi ayat 6, yaitu ayat 6 kita sudah tahu pohon ara adalah bangsa Israel dan tuannya ini mencari buah, tapi pohon itu tidak berbuah. Nah, itulah bangsa Israel waktu itu. Tuhan Tuhan sudah tetapkan bangsa Israel adalah ini sebagai pohon ara, tapi ternyata hasilnya buah tidak ada. Malahan yang tadi yang saya sudah sebutkan, yaitu kelaliman dan keonaran. Kemudian ayat 7 dalam Lukas 13. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Maksudnya apa ini? Sudah 3 tahun katanya Tuhan ini datang mau cari buah ini, pohon ini, wah ternyata tidak ada. Maksudnya di sini adalah, yaitu waktu Yesus di dunia ini dalam pelayanannya. Kita sudah tahu bahwa Yesus di dunia ini dalam pelayanannya kurang lebih 3 tahun mulai pelayanannya, ya. Itulah yang dimaksud dalam Lukas 13 ayat 7. Waktu Yesus datang ke dunia ini, apa yang dia lihat? Wah, ternyata bangsa Israel ini tidak ada buah sama sekali. Makanya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, misinya yaitu adalah untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi pada saat dia datang, dan bangsa Israel waktu itu sangat kejam, ya. Kemudian tuannya ini mengatakan bahwa tebanglah atau binasakanlah ini bangsa ini, seluruh umat Tuhan ini. Tapi apa ayat 8 bilang? Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Nah, dalam buku Class Object Lesson ini ada 2 karakter, yaitu yang pertama si pemilik kebun anggur ini, dan yang kedua si pekerja pohon ara ini. Nah, dalam buku ini dia menjelaskan bahwa si pemilik kebun anggur ini yaitu adalah Allah Bapa. Dan si pekerja, si pengurus pohon ara ini yaitu Yesus Kristus. Makanya waktu ketika Yesus datang ke dunia ini, dia lihat dalam pelayanannya kurang lebih 3 tahun, dia lihat bahwa manusia sudah sangat sekali berdosa dan seharusnya harus dibinasakan. Tetapi apa yang Yesus lakukan ketika dia datang di dunia ini? Kalau kita baca dalam Lukas 23 ayat 34, disinilah yang ayat 8 ini mengatakan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Inilah yang dia katakan pada waktu dia di kayu salib. Ya Tuhan, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang dimaksud dengan si pengurus pohon ara ini. Yang seharusnya pohon ara ini harus ditebang, harus dihancurkan, harus dimusnahkan. Dan di dalam perumpamaan ini tidak dijelaskan kalau si pemilik kebun anggur ini
Langsung dia secara spontan dia bilang, wah tidak berbuah ya, langsung aja hantam. Langsung aja kita bereskan dia ini. Tetapi si pengurus pohon ara ini, dia bilang, tolonglah. Mungkin kita kasihlah kesempatan. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Jadi saudara-saudara, ini menggambarkan yang Yesus ceritakan kepada orang-orang saat itu dan kepada murid-muridnya, yaitu bagaimana besar kasihnya. Ya, jadi saat itu inti dari perumpamaan yang dia beritakan kepada orang banyak itu, yaitu bagaimana tugas pengasihannya dalam hubungan terhadap keadilan Allah dan penghukuman. Yang seharusnya manusia atau bangsa Israel, pohon ara bangsa Israel sebagai pohon ara ini harus ditumbangkan. Tetapi Yesus bilang, jangan, kita masih kesempatan. Siapa tahu berikut dia akan berbuah. Nah, mulai sekarang kita sudah tahu apakah kita termasuk pada pohon ara ini? Ya, jawabannya tadi kita sudah baca bahwa mereka yang mengabarkan kabar baik kepada orang-orang dan yang memulihkan orang banyak. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat. Kisah 6 ayat 15. Saya minta tolong Grace bisa bacakan Kisah 6 ayat 15. Grace, kita coba Eva Manopo bisa bacakan Kisah 6 ayat 15. Kisah 6 ayat 15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Setelah waktu Yesus atau si pengurus pohon ara ini telah berkata kepada Tuhan, bos, ini kayak seperti bos sama pengerjanya ini. Bos, tunggulah, kasih kesempatan lah buat ini. Kita punya produk ini. Siapa tahu berikutnya akan berbuah. Nah, disinilah apa yang harus kita lakukan. Sebagai kita yang diberikan kesempatan lagi untuk hidup yang seharusnya harus ditumbangkan karena tidak ada buah. Di sini dikatakan bahwa di sana Roh Kudus dicurahkan dalam Kisah 6 ayat 15. Sidang Injil yang pertama menunjukkan kuasa dari Juru Selamat yang telah dibangkitkan. Di sana Stefanus sama seperti mukanya sama seperti seorang malaikat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus tabiat kita, tingkah laku kita harus sama seperti Yesus. Ya, mencerminkan Yesus, ya. Kita harus menerangi kegelapan yang dimana kegelapan sudah menguasai orang lain. Dan kita harus menjadi terang. Karena mulai saat itu Tuhan pasti akan menyertai kita sama seperti Stefanus ini. Ini Stefanus ini diserahkan di depan para pemimpin-pemimpin ini. Tapi di situ mereka lihat kalau kita baca tadi Kisah 6 ayat 15, mereka lihat bahwa muka Stefanus itu seperti seorang malaikat. Karena kenapa? Karena Roh Kudus. Jadi kita sebagai pohon ara modern ini, apa yang harus kita lakukan? Harus mencerminkan tabiat Kristus. Dan sebagai pohon ara, apa harusnya yang kita lakukan? Kita harus berbuah. Karena yang si tuan ini, ya, si tuan pemilik kebun ini, dia tidak mau minta yang daun, dia tidak mau minta yang ini, dia hanya cari yang buah. Kan tadi kita sudah lihat kan? Wah, saya cari buah sudah 3 tahun ini, tidak ada buahnya ini. Dia hanya cari buah. Ya. Sebenarnya buah ini apa sebenarnya ini? Apa sebenarnya buah ini? Sebenarnya kalau kita sudah belajar, kita juga sudah tahu ini. Maksudnya buah ini apa yang buah ini? Buah-buah yang harus kita hasilkan sebagai pohon ara modern ini yaitu dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya minta Deborah bisa tolong bacakan Galatia 5 ayat 22 dan 23.
Galatia 5 ayat 22 dan 23. 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukuman yang menentang hal-hal itu. Nah, buah apa yang kita harus hasilkan? Buah-buah yang seperti ini yang Tuhan inginkan bagi kita untuk berbuah. Di sini dia tekankan yang paling pertama itu adalah kasih. Dari jenis-jenis buah yang ada di sini, buah kasih, sukacita, yang lain itu tidak dijabarkan lagi. Tapi yang pertama itu kasih, dia jabarkan lagi. Apa itu kasih? 1 Korintus 13. Mari kita baca. 1 Korintus 13 ayat 4. Bisa tolong Alen Lili Kuayang bisa bacakan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Alen Lili Kuayang. Oke, bisa Bro Ryan Wewengkang bisa tolong bacakan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Oke. Oh, yang cewek ya dulu ya. Isabel Angela bisa bacakan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, buah-buah ini kalau kita sudah hasilkan, itulah yang akan Tuhan ambil. Ya, itulah. Kalau kita sudah hasilkan buah seperti ini, maka wah, mantap. Pohon ara ini berbuah dengan bagus. Oke, kita bawa dia. Ya. Saya akan bacakan ya kutipan Ellen G. White tentang pohon ara ini. Ya, kalau teman-teman sudah lihat di internet ya, pohon ara ini seperti apa? Kalau kita lihat, wah, dia ini ya besar ya, terus rimbun, banyak daun-daunnya ya. Kalau kita lihat pohon ara. Dalam pena inspirasi kutipan Ellen G. White dalam buku Membina Anak Bertanggung Jawab, ya. Kalau kita lihat buku Membina Anak Bertanggung Jawab halaman 461, saya akan baca kutipan ini, kutipan yang sangat bagus ya. Jangan sampai kita menjadi pohon ara yang tidak berbuah. Dan yang tidak berbuah ini ciri-cirinya seperti apa? Pena inspirasi mengatakan, yaitu di sini keluarga-keluarga yang menggunakan banyak waktu dalam berpakaian untuk mempertontonkan diri dapat disamakan dengan pohon ara yang dilihat oleh Yesus dari jauh. Pohon ara ini menyombongkan cabang-cabangnya yang subur itu di hadapan keadilan. Tetapi bila mana Yesus datang untuk mencari buahnya, ia memeriksa mulai dari ranting paling tinggi sampai ke dalam yang paling rendah dan tidak mendapati sesuatu kecuali daun-daunan. Yang ia inginkan adalah buah-buah dan itulah yang harus ia miliki. Jadi
Kalau kita hanya daun-daun saja, itu hanya tampak dari luar, saudara-saudara. Wah, ini cuma mau kasih pamer ini. Cuma saat ini dia mau kasih pamer. Tapi dalam hati tidak ada buah. Ya, lanjut. Dalam masih juga dalam pena inspirasi ya, saya akan membacakan kutipan-kutipan yang terakhir ini. Dalam buku pena inspirasi ini mengatakan bahwa apa sih yang dilambangkan dengan daun-daun ini? Ya, Yesus melihat gerejanya bagaikan pohon ara yang tidak berbuah. Nah, jangan sampai kita dikategorikan seperti di kutipan ini. Yesus melihat gerejanya bagaikan pohon ara yang tidak berbuah, ditutupi oleh daun-daunan kesombongan, tetapi tidak menghasilkan buah-buah yang berharga. Kesombongan apa yang ada di dalamnya? Daun-daun ini kan rimbun kan, banyak sekali. Ada kesombongan pemeliharaan formalitas agama. Jadi dia punya agama, oh saya Kristen. Hanya sebagai formalitas, oh saya masuk gereja pada hari ini. Tapi tidak ada pertobatan. Terus apa lagi? Ada kesombongan pemeliharaan formalitas agama, sementara roh kerendahan hati yang benar, pertobatan dan iman yang satu-satunya bisa memberikan pelayanan yang berkenan kepada Allah sangat kurang. Jadi tidak ada kerendahan hati dan pertobatan. Jangan sampai kita seperti itu. Apalagi yang daun-daun dimasukkan dalam pohon ara ini, mementingkan diri sendiri dan penindasan. Gereja yang murtad menutup matanya kepada tanda-tanda zaman. Allah tidak melupakan mereka atau menahankan kasih setianya, tetapi mereka meninggalkannya dan memisahkan diri dari kasihnya. Pada waktu mereka menolak menuruti syarat-syarat, maka janji-janjinya tidak akan digenapi kepada mereka. Nah, ini luar biasa sekali ini. Ini malah gereja ini yang menjauh sendiri. Padahal Allah sendiri tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah memisahkan diri dari mereka, tapi mereka sendiri yang memisahkan diri dengan Allah. Jangan sampai kita ada di kategori pohon ara seperti ini. Oke, kita lanjut. Dalam pena inspirasi juga, ini keadaan bangsa kita atau pohon Arab di akhir zaman. Ya, kita bisa lihat. Ini dalam buku Kerinduan Segala Zaman, ya. Kalau kita bisa baca, belum ada musim buah ara yang masak kecuali di beberapa tempat tertentu dan di tanah pegunungan di sekitar Yerusalem dapat dikatakan dengan sebenarnya. Memang bukan musim buah ara, tetapi di kebun buah-buahan didatangi Yesus, satu pohon kelihatan sudah lebih dulu dari pohon-pohon yang lain. Pohon itu sudah penuh daun. Memang sifat pohon ara ini ialah sebelum daun-daun terbuka, buah yang sedang bertumbuh pun kelihatan. Sebab itu pohon ini yang penuh daun memberikan harapan adanya buah yang sudah cukup matang. Tetapi rupa pohon itu menyesatkan. Setelah memeriksa cabang-cabangnya dari dahan yang panjang sampai ke bawah, sampai pada ranting yang paling atas, Yesus tidak mendapati apa-apa selain daun-daunan saja. Itu merupakan daun-daun rimbun yang mencolok, selain itu tidak ada. Jadi sebenarnya pohon ara ini jangan hanya sampai di daun-daun saja, ya. Jangan sampai kita hanya menghasilkan daunnya saja, serta dicari-cari, wah mana ini buahnya? Tidak ada. Sudah terlalu banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, terlalu banyak apa yang kita tahu, tapi tidak ada pertobatan dalam kehidupan kita. Kita hanya selalu katakan kepada orang lain ini, belajar ini, kita ini, tapi tidak ada pertobatan, tidak menyentuh, tidak ada kerendahan hati dalam diri kita. Ya, janganlah kita seperti pohon ara ini yang hanya menghasilkan daun-daunnya saja. Ya,
Malahan yang Yesus katakan baik itu adalah pohon-pohon yang lain yang memang masih tidak punya apa-apa. Ya, di dalam pena inspirasi juga yang kerinduan segala zaman, halaman 205 ayat halaman 2 dan 3. Di sini dikatakan bahwa kutuk yang diucapkan terhadap pohon ara adalah suatu perumpamaan yang dilakonkan. Pohon yang tidak berbuah itu yang memperagakan daun-daun rimbun yang mencolok itu di hadapan pemenangan Kristus melambangkan bangsa Yahudi, sama seperti tadi yang saya sudah katakan. Juru Selamat ingin menjelaskan kepada muridnya sebab, musabab, dan kepastian nasib Israel. Untuk maksud ini, ia memberikan sifat-sifat akhlak pada pohon itu dan menjadikannya sebagai penafsiran terhadap kebenaran ilahi. Orang Yahudi menonjol di antara segala bangsa yang lain, mengaku setia kepada Allah. Mereka mendapat anugerah khusus daripadanya, dan mereka mengaku memiliki kebenaran melebihi bangsa lain. Tetapi mereka sudah menjadi bejat oleh kasih akan dunia serta keserakahan akan keuntungan. Mereka memenggangkan ilmu mereka, tetapi mereka tidak mengetahui segala tuntutan Allah dan penuh dengan kepura-puraan. Aduh, jangan sampai kita seperti ini. Sebagaimana halnya dengan pohon yang tidak berbuah, mereka mengembangkan cabang-cabang mereka yang penuh keangkuhan ke atas, kelihatan rimbun daunnya dan indah dipandang mata, tetapi mereka tidak mengeluarkan buah selain daun-daun saja. Jadi walaupun besar, dapat dijauh, mantap sekali besar ini, hijau, tebal, enak sekali mau berteduh di bawah ini. Tapi tidak ada buah sama sekali, hanya daun-daun. Agama Yahudi dengan bait suci yang indah, mezbah yang suci, imam-imamnya yang bersongkok dan upacara yang mengesankan, sesungguhnya indah secara lahir, tetapi kerendahan hati, kasih, dan kebajikan sangat kurang. Jadi yang paling penting di sini yaitu kerendahan hati, kasih, dan kebajikan harus ada dalam umat Kristen pada zaman ini, agar kita dapat mewarisi akan kerajaan Allah. Oke, saya rasa sampai di sini pelajaran kita ya terkait pohon ara yang tidak dapat berbuah ini. Bila ada pertanyaan ataupun masukan, bisa dipersilakan. Kita dang. Oh, silakan. Aku dang. Ini di ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Sudah dibahas tadi apa enggak sih? Lebih spesifik, di sini maksudnya tanah sama pupuk itu menggambarkan apa, Dang? Ya, pertanyaannya bagus. Ya, terima kasih. Tanah dan pupuk itu melambangkan apa? Ada yang bisa jawab? Yesaya 5 ayat 1-2. Sebenarnya kalau di Yesaya ataupun kalau di Alkitab yang bahasa Inggris, kalau kata pupuk itu ayat 8 kan? Iya. Agak kurang terlihat sih kata pupuk kalau di bahasa Inggris, tetapi kita ambil aja terjemahan generalnya, yaitu pekerja itu akan melakukan segala hal yang bisa dilakukan agar pohon ara itu menghasilkan buah. Apa yang bisa dilakukan? Ada di Yesaya 5 ayat 1-2. Pohon ara itu ada di dalam kebun anggur. Jadi di dalam kebun anggur itu bukan cuman buah anggur aja, bukan pohon anggur aja, ada pohon ara, ada pohon delima, dan pohon-pohon yang lain. Jadi, ya, itu. Jadi, gambaran aplikasinya sekarang, tadi Katil sudah singgung, si pengurus ini
Dia melakukan segala sesuatu supaya memang ini pohon ara ini bertumbuh dan berbuah. Nah, kalau diaplikasikan sekarang ini, Yesus, apa yang Yesus belum berikan kepada kita? Roh Kudus. Ya. Firman Tuhan, Alkitab. Apa lagi yang kurang untuk dapat berbuah? Kesempatan untuk berdoa, nafas. Di sini kalau kita lihat ya, di buku Crash Object Lesson ini mengatakan, apalagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu, kata Kristus. Yang belum kuperbuat kepadanya, oleh sebab itu pengasuhan serta pelayanannya bagimu tidak dikurangi, malahan dikasih tambah. Namun ia berkata, aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Ini bahkan sampai dia bilang supaya tidak ada orang yang ganggu. Dia sudah kasih berikan kepada kita Roh Kudus. Ya, dan juga firman-Nya. Tapi kadang-kadang kita yang menolak akan ini mendapat siram tidak supaya bertumbuh, kasih pupuk bertumbuh. Tapi kita tolak. Ini sudah ada Alkitab, sudah ada waktu kita untuk berdoa, untuk belajar. Tapi kita tolak. Nah, itulah gambaran yang di ayat berapa tadi? Ayat 8 ya. Ada lagi yang mau saya tambahkan? Sedikit tambahan mungkin Kak. Boleh? Wewengkang duet. Kalau di sini kita sudah buka tulisan-tulisan dari Ellen G. White di dalam buku Membina Kehidupan Abadi. Ada satu kutipan dikatakan di sini bahwa pohon ara yang tidak berbuah menerima hujan dan sinar matahari dan pengasuhan sang pengurus. Ia menarik makanan dari tanah, tetapi dahan-dahannya yang tidak berbuah itu hanya membayangi tanah, sehingga tanaman yang mengeluarkan buah tidak dapat berkembang di bawah bayangannya. Begitulah pemberian Allah yang dihamburkan kepadamu tidak memberikan berkat kepada dunia. Engkau merampas dari orang lain kesempatan-kesempatan yang selain untukmu bisa diberikan kepada mereka. Jadi kalau mungkin itu kalau for kita sendiri, for pupuk dan tanah, kan pertanyaannya, pupuk dan tanah itu bisa dikatakan itu berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan itulah yang dikatakan bahwa seringkali orang tidak menerima membuat berkat yang Tuhan berikan itu hanya untuk pribadi kita sendiri, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti pohon ara, dia sudah menerima berkat-berkat dari misalnya siram air, pupuk, dan lain-lain, tetapi itu hanya untuk dirinya sendiri. Hanya untuk mengembangkan dirinya, untuk menyembuhkan diri mereka sendiri, untuk supaya mereka bertumbuh tinggi, tetapi tidak menghasilkan apa-apa untuk mereka bagikan, atau tidak menghasilkan apapun untuk orang lain. Mungkin itu. Oke, terima kasih bro. Terima kasih. Ada lagi yang mau tambahan? Gue mungkin bertanya tadi. Mau menambahkan, maaf. Mau menambahkan. Tadi kan dari pelajarannya Ichanso bahwa dibilang bahwa kita semua harus berbuah, ya toh? Nah, pasti ada pertanyaan toh, bagaimana ini cara kita semua ini harus berbuah? Nah, mungkin teman-teman bisa buka dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Coba buka Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Kita baca nih. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bagaimana supaya kita orang boleh berbuah banyak, yang pertama memang kita harus tinggal di dalam Yesus dulu. Itu saja. Ya,
Terima kasih Gwendolyn telah membawakan tambahan. Ada lagi atau mungkin pertanyaan? Kita ada sedikit. Halo, dapat dengar? Halo, iya, iya. Nah, kalau kita belajar pohon ara itu di beberapa versi yang lain, ada perumpamaan lain, itu di Matius 24, itu di Lukas berapa tadi? Pokoknya menggambarkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di Lukas 13 ini, kita lihat ada satu ayatnya di ayat 9 itu. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Jadi, kalau mau dikaitkan dengan akhir zaman, kita itu dikasih kesempatan. Artinya ada tahun depan. Kita tidak tahu masing-masing tahun depannya kita itu kapan. Bisa jadi 5 tahun lagi, bisa jadi besok, bisa jadi 10 tahun lagi, bisa jadi lusa, kita tidak tahu. Tapi kalau di perumpamaan ini tahun depan. Halo. Ya, aman. Kedengaran. Oke. Mungkin ada kesalahan jaringan ya. Oke, terima kasih tambahan dari saudara kita David Fong. Ada lagi yang mungkin mau bertanya atau menambahkan? Saya mau bertanya, boleh? Oh ya, boleh. Tadi yang nyambung di ayat, enggak sih maksudnya. Pokoknya intinya di cerita ini kan perumpamaan tentang pohon ara ini ada yang nawar, jangan ditebang gitu kan, nawar. Nanti mau dirawat dulu, mau diapain dulu gitu. Tapi itu saya penasaran di sini nggak ada jawaban dari Tuhan Yesusnya. Apakah ada di pena inspirasi dituliskan Tuhan Yesus menjawab, merespon akan tawaran ini, tawar-menawar ini, atau soalnya kalau di Lukas ini habis ayat 9, habis dia memohon kayak gitu, udah langsung ke cerita yang beda. Gitu. Terima kasih. Saya coba jawab ya. Pertanyaan bagus. Setelah perumpamaan ini, tidak ada pembahasan lagi lain ataupun tanggapan lain lagi terkait perumpamaan ini, langsung dengan cerita yang lain. Memang dalam buku yang saya baca dari itu, buku Christ Object Lesson ini, memang tidak ada lanjutan cerita ataupun hasil dari apa yang si pengurus pohon ara ini lihat ataupun yang dia lakukan, tidak ada. Jadi yang pengurus pohon ara ini dan tuan pemilik kebun anggur ini yaitu melambangkan Yesus dan Bapaknya. Jadi yang seharusnya manusia ini harus dimusnahkan, harus ditebang karena tidak ada buah, tidak berbuah. Tapi si pengurus kebun pohon ara ini dia memohon, oh jangan dulu. Siapa tahu tahun depan dia akan berbuah. Nah, itu yang menggambarkan yang tadi saya sudah katakan, yaitu pada waktu Yesus ke dunia ini dalam pelayanannya itu yang selama kurang lebih 3 tahun yang seharusnya dibinasakan, tapi dia mati di kayu salib. Nah, jadi yang berperan sebagai pengurus pohon ara ini yaitu Yesus. Sedangkan Bapa adalah Tuan pemilik kebun anggur. Jadi Tuan pemilik kebun anggur ini dia tidak mau kalau tidak ada buah. Jadi harus ada buah. Kalau tidak ada buah, oh harus ditebang. Tapi itulah tadi yang saya sudah katakan, yang inti dari perumpamaan ini yaitu tentang tugas pengasihan Yesus dan penghukuman orang-orang di dunia saat itu.
yang seharusnya dimusnahkan, tapi Yesus yang bersedia yang menanggung semua dosa, dan dia memberikan kesempatan kepada manusia. Siapa tahu berikut seperti tadi saudara David Fox sudah mengatakan, kita tidak tahu 1 tahun kita itu ke depan yang seperti apa. Tapi yang ini yang perumpamaan ini katakan, nah kita akan lihat apakah memang di akhir zaman nanti apa kita memang betul-betul berbuat atau tidak. Tapi ending dari perumpamaan ini memang tidak ada. Jadi perumpamaan ini hanya menggambarkan bagaimana kerja sama antara Allah Bapa dan Yesus. Ya, jadi bersama Allah dan Yesus, mereka bekerja sama, di mana pohon ara ini yang harus ditebang, tapi tidak jadi ditebang karena mereka masih memberikan satu kesempatan lagi, yaitu karena kasih Tuhan. Gitu. Jadi memang tidak ada respon setelah Yesus mengatakan ini. Mungkin jadi yang mengatakan ini mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Nah ini perkataan Yesus yang pengurus pohon ara ini seumpama adalah Yesus. Gitu. Bagaimana? Ada tambahan? Ya, silakan. Jadi kalau kita perhatikan pembelajaran atau Bible study kita, kalau nggak salah 3 minggu terakhir ya, itu kalau nggak berbicara mengenai kebun anggur, pohon ara, kebun anggur juga. Jadi kalau di Alkitab itu manusia atau suatu bangsa dilambangkan dengan sebuah pohon. Sama seperti cerita di Daniel 4 tentang Nebukadnezar, yang Tuhan bilang tebang, tapi tinggalkan tunggulnya. Yeah. Itu kan sebenarnya mengarah kepada Raja Nebukadnezar kan, bahwa Nebukadnezar harus dihalau dari antara manusia, pergi makan rumput di sana, dan akhirnya diberikan hati manusia. Jadi kesimpulan pertama yang kita bisa ambil dari 3 studi ke belakang ini adalah pohon itu menggambarkan manusia atau suatu bangsa. Tetapi sebenarnya dari 3 studi sampai saat ini, sebenarnya semuanya itu saling berurutan. Yang pertama kita mempelajari tentang kebun anggur, itu adalah pada saat Tuhan mengumumkan penghakiman terhadap bangsa Yehuda. Itu ada di Yesaya 5 ayat 1-7. Terus habis itu kemarin kita masuk ke Matius 22 ya, Matius 21. Perumpamaan tentang pekerja-pekerja kebun anggur. Itu Yesus memperingatkan apa yang telah terjadi di bangsa Yehuda dulu, tetapi sambil dia memperingatkan apa yang telah terjadi di bangsa Yehuda waktu dulu, dia menubuatkan juga jika bangsa Yahudi saat itu tidak melakukan perubahan, akan terjadi yang namanya nubuatan bahwa pekerja-pekerja kebun anggur itu akan membunuh anak dari pemilik kebun anggur itu. Jadi di pelajaran minggu lalu berbicara mengenai nubuatan Yesus tentang bangsa Yahudi zaman ini yang dia kaitkan tentang peristiwa di zaman lalu, bangsa Yehuda. Nah, pertemuan kita saat ini berbicara spesifik mengenai bangsa Yahudi di zaman Yesus. Di situ dia bilang ada 3 tahun pemilik kebun anggur ini mencari buah. Dan dia bilang tambah lagi setahun. Tetapi bukan setahun penuh ya di situ ya. Di Alkitab nggak bilang setahun penuh. Dia bilang tahun depan. Dan di situ kita tahu sama-sama pelayanan Yesus di dunia ini itu adalah 3,5 tahun. Karena kalau kita berdasarkan nubuatan di Daniel 9, mulai dari ayat 24 atau ayat 25, di situ dia bilang di pertengahan minggu itu kan 3,5. Jadi di sini di pertengahan minggu, Yesus akan mati. Nah, genaplah dari pertanyaan yang sebelumnya dikatakan bahwa sangat menarik ya, Bapa sebagai pemilik kebun anggur tidak merespon apa yang Yesus bilang bahwa berikanlah mungkin tahun depan ini sudah berbuah. Tetapi sayang sekali dari 3,5 tahun pelayanan Yesus di muka bumi ini, di tahun keempat orang yang dia layani membunuh dia. Dan makanya kita datang di kutipan yang ini.
di Great Controversy halaman 20 paragraf ketiga dia bilang, when Christ should hang upon the cross of Calvary, ketika Kristus harus tergantung di kayu salib Kalvari, hari Israel sebagai bangsa yang diberkati dan favored dan disayangi Tuhan akan diakhiri. Jadi kalau kita lihat di sini seperti tidak ada respon dari Bapa, ternyata Roh Nubuat bilang ada responnya. Karena setelah 3 tahun itu, pekerja kebun anggur itu, yaitu Yesus sendiri, memohon belas kasihan kepada Bapa. Boleh tambahkan 1 tahun, kali aja tahun depan mereka udah berbuah. Tetapi sayang sekali mereka nggak berbuah. Dan akhirnya, Yesus sendiri yang harus mati pada waktu itu. Jadi, hal-hal atau pelajaran-pelajaran saat ini menginformasikan kepada kita bahwa Pengkhotbah 1 ayat 9, tidak ada yang baru di bawah matahari. Apa yang telah terjadi di zaman bangsa Yehuda, telah terjadi di zaman bangsa Yahudi, dan jika kita masih menghidupkan kehidupan yang sama, terlepas dari semua apa yang telah kita ketahui, kita akan mengambil bagian yang sama. Itu yang Alkitab bilang, itu bukan saya bilang. Jadi, marilah kita berdoa, meminta kuasa, supaya kita dapat melawan pencobaan dan tidak menyerah waktu pencobaan itu datang. Karena jika kita menyerah, bisa aja kita akan menjadi penggenap dari nubuatan itu. Oke, terima kasih atas tambahan. Ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan tambahan? Ingrid. Tadi kayaknya Kak David, bisa nggak sih? Iya, mati. Error lagi, guys. Lanjutkan yang tadi. Halo, tes? Ya, aman. Tapi tadi keputus. Tadi bicara Lukas 13 ayat 9, itu kan tadi ada masa di mana pekerja itu memohon waktu lagi. Jadi ada grace, ada tambahan waktu untuk kalau mau apply di sekarang, ada tambahan waktu untuk kita untuk bertobat, untuk hidup menyerupai sebagaimana Yesus hidup. Nah, tapi di ayat 9 itu ada waktu, ada waktu yang pasti. Dimana kalau tahun depan tidak berbuah, itu pasti tebang. Jadi kalau kita mau apply di kita punya akhir zaman ini, kita punya waktu, dikasih waktu 1 tahun. Tentu 1 tahun ini, tahun depan ini bukan literal tahun depan, tapi masing-masing tahun depan kita beda-beda. Tapi ingat bahwa di Lukas 13 ayat 9 ini ada satu waktu di mana kita akan ditebang. Ada satu waktu di mana udah nggak ada lagi waktu. Jadi jangan sampai waktu yang dikasih oleh Tuhan untuk kita berbuah. Jadi kalau mau lihat di perumpamaan ini, semua usaha sudah diberikan. Ada pupuk, tanah yang baik, tapi yang menyebabkan tidak berbuah itu pohonnya sendiri, kitanya sendiri, yang nggak mau berbuah. Jadi, jangan sampai waktu atau grace yang diberikan untuk kita berbuah, kita sia-siakan, karena ingat, di ayat 9 itu ada batas waktunya. Itu tahun depan. Sekali lagi, tahun depan itu bukan literal ya. Jadi tahun depannya kita nggak tahu kapan. Tahun depannya masing-masing kita.
Kalau kita belajar nubuatan, ini kan kita sedang dihakimi. Kita nggak tahu kapan kita sudah selesai dihakimi. Jadi itu tambahan sedikit. Terima kasih, Bro. Dan Ada terima tambahan kasih. yang tertinggal Ya. satu, yang di bagian pendahuluan tadi sempat disinggung. Jadi sangat menarik ya, orang-orang waktu itu mengambil contoh bangsa Galilea adalah orang-orang yang berdosa sampai-sampai mereka harus mendapati nasib seperti itu. Jadi itu sebenarnya konsep atau pemikiran pada umumnya orang-orang pada zaman Yesus, yaitu bahwa berkat dan kutuk. Jika manusia itu mendapatkan contohnya penyakit kusta, atau jika manusia itu waktu setelah menikah tidak bisa memiliki anak, berarti ada yang salah dengan hidupnya, dan hal tersebut membawa kutuk kepada dia. Jadi waktu orang-orang Galilea itu sampai terjadi seperti itu, dan orang-orang langsung bilang, ini kenapa mereka seperti itu? Yesus langsung bilang, kalian pikir kalian itu nggak lebih berdosa dari mereka? Sama-sama kayak waktu Yesus menyembuhkan mata dari orang buta. Kan waktu itu kan murid-murid kan tanya ke dia, Tuhan, ini sebenarnya siapa yang berdosa sih? Apakah orang itu yang berdosa terus abis itu dia buta waktu lahir, atau orang tuanya yang berdosa terus akhirnya dia lahir buta? Jadi konsep berkat dan kutuk waktu itu saking melekatnya ke orang-orang di zaman itu, sampai-sampai mereka langsung menyimpulkan jika ada hal yang tidak baik terjadi kepada seseorang, itu adalah karena mereka telah melanggar hukum Tuhan, dan mereka telah kena kutuk. Hal tersebut ada di buku Ulangan. Ulangan 30, berapa tadi? Ulangan 30 ayat, ya Ulangan 30 lah semuanya situ. Jadi hanya menambahkan saja itu. Ya, terima kasih. Tambahan yang sangat bagus. Oke, ada lagi yang lain? Ings? Silakan, Ings. Bisa nggak sih tuh pohon ada buah mer nggak ada daun? Kan tadi kan buah itu kayak kesabaran, kelemah lembutan, segala macam. Mer, bisa nggak kira-kira? Roma. Bagaimana dia menjalankan fotosintesis? Itu. Bagaimana jamu? Sedangkan itu kan sumber makanannya untuk menghasilkan buah kan? Iya, betul sekali. Kan harus jadi daun dulu buat dapat buah. Maksudnya buah dulu buat muncul daun. Daun kalau ada, dilambangkan saya apa? menjumpai. Daun melambangkan Sudah jadang pakai kata pohon nih. Apakah orang kalau misalnya kita bagaimana kan di pertanyaan tanpa dia tahu hukum Taurat, apakah dia bisa berlaku sesuatu yang baik? Oke. Ya nggak sih? Roma 2 ayat 13. 14. Roma 2 ayat 14. Ayat 1. Kenapa? Roma 2 ayat 14. Beta baca ya. Siap. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Oke, ada satu ayat lagi. Sakaria 13 ayat 6. Sakaria 13 Coba baca. ayat 6. Sakaria 13 ayat 6. Sakaria 13 ayat 6. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Nah, itu Yesus yang bertanya. Bukan Yesus. Orang lain yang bertanya kepada Yesus. Yesus, ini di nganape tangan, ini apa? Jadi, yang kita bisa simpulkan adalah apa? Dia nggak tahu tentang itu kan? Betul. How then? Bagaimana mungkin dia bisa berada bersama-sama dengan Yesus
Perhatikan, itu sudah jadi tanda ya. Berarti itu adalah peristiwa yang mana mengasumsikan kepada kita, bukan mengasumsikan, menjelaskan secara implisit kepada kita bahwa saat itu adalah saat waktu di surga. Dan ada orang yang nanti akan bertanya, Tuhan, ini tanda di tangan ini tanda apa? Waktu apa ya? Akhirnya Tuhan langsung bilang, oh itu yang kita dapat, itu yang aku dapat di rumah temanku. Bayangkan, di rumah teman Yesus, dia dapat tanda ini. Dan akhirnya masuk akal kepada kita semua, bahwa bangsa Yahudi tidak lain dan tidak bukan adalah teman dari Yesus itu sendiri. Terima kasih untuk jawabannya. Teman-teman yang lain ada enggak? Mau menambahkan mungkin? Atau harus saya bertanya satu-satu? Mungkin ada. Nah, itu ada. Ya. Oh, ada. Nenggolan. Saya tertarik dengan pertanyaan kakak yang tadi. Bisakah pohon itu berbuah tanpa ada daun? Kalau literally pohon, ya butuh daun untuk fotosintesis. Tapi ini mungkin kayaknya ada yang miss. Tadi kalau nggak salah dijelaskan daun itu lambang maksudnya rimbunan daun itu kesombongan. Jadi itu saya harus belajar sombong dulu baru saya berbuah gitu. Apa gimana ya prosesnya teh? Jadi agak bingung gitu. Kalau itu misalkan maksudnya mau ditanya. Itu gimana ya kalau misalkan kita ya kalau untuk pertumbuhan karakter daunnya itu peran-peran kesombongan itunya apa ya gitu untuk pertumbuhan buah-buah roh kita gitu. Oke. Bagaimana kalau kita bilang hal itu terminologinya adalah api penyucian? Oh, bukan. Jadi kayak bukan kita sebenarnya memang betul ya kayak kutipan yang bilang tadi, daun-daun itu adalah hal-hal yang tampak dari luar, dari kehidupan kerohanian seseorang yang tampaknya rimbun, tampaknya sering ke gereja, sering baca Alkitab, sering posting ayat Alkitab dan roh nubuat, tetapi nggak ada buah. Sebenarnya kalau mau di literal application-nya seperti itu, ya memang kayak orang itu harus sombong dulu, baru dia bisa berbuat. Tetapi kalau saya secara pribadi lihat, orang itu bisa memilih antara dia mau jadi sombong atau dia mau jadi tidak sombong. Contohnya, orang itu bisa memilih agar dia itu di dalam pencobaan, atau kita bisa bilang api penyucian yang dilewati oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu akan menentukan karakter orang itu apakah dia akan menyerah terhadap pencobaan dan akhirnya dia bisa sombong, atau hal-hal negatif yang lain, atau dia bisa memutarbalikkan hal-hal tersebut. Jadi kayak kalau saya pribadi sendiri lihat, hal itu lebih kepada, karena kan semakin tinggi, semakin angin semakin kuat. Jadi pada saat itu daun-daunnya semakin lebat, dan perhatikan di situ di kata-kata di roh nubuat tadi, dia mulai dari yang paling tinggi sampai yang ke dalam. Jadi kalau saya secara pribadi lihat, hal tersebut bisa berarti segala pencobaan-pencobaan yang datang dalam diri kita. Mungkin kita belum berbuah, mungkin kita baru menghasilkan daun, tetapi jangan lupa daun itu tetap bertumbuh sambil ada angin yang bertiup ke sana kemari. Dan karena dia tetap tinggal di situ, itu karena makanannya bagus, karena saat hijau daunnya bagus di dalam daun itu, makanya dia bisa tetap tertanam walaupun ada banyak angin-angin pencobaan. Ya, kalau saya secara pribadi lihat, orang itu kalau mau berbuah, harus diuji dulu dalam suatu api penyucian. Api penyucian itu quotation marks. Seperti yang dilewati Sadrak, Mesak, dan Abednego, akhirnya mereka menjadi salah satu contoh iman yang kita, kalau ada orang tanya,
iman kamu iman seperti apa? Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Dan jika seperti ini dan seperti ini, maka kami tidak akan menyembah raja. Ya, jadi kalau saya pribadi lihat hal itu sebagai pencobaan. Oke, terima kasih untuk menambahkan juga. Mari kita baca Yesaya 48 ayat 10 dan 11. Maaf, Yesaya berapa? Yesaya 48 ayat 10 dan 11. Itu saya rasa memperkuat jawaban dari Katil tadi juga ya. Tadi Kak Sharon udah tanya sih. Oh iya, habis ini share. Yesaya 48 ayat 10 dan 11 saya baca ya. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi, yang tadi dikatakan bahwa download ini adalah pencobaan-pencobaan yang ada dalam diri kita, kayak mungkin masih sombong, masih serakah, atau yang lain-lain. Nah, inilah yang kita diuji. Semakin kita bertumbuh, angin yang semakin kencang, seperti tadi yang Kak Til sudah bilang. Dan memang kita sebagai umat Tuhan harus seperti itu, harus diuji. Dan apakah kita akan tetap diam di dalam kebun anggur itu atau kita akan keluar? Nah, kalau kita sudah keluar, kita tidak bisa akan berbuah. Tapi kalau kita tetap berpegang pada Tuhan, nah, di samping ada angin, tambah lagi sinar matahari, disiram lagi, tetap kita akan kuat, tetap berada di dalam pohon itu, tetap hidup dalam Tuhan, maka kita akan berbuah. Gitu. Oke. Oh, mungkin Bro Dafung ada tambahan? Ke Nail dulu. Siap. Mungkin kita boleh share screen. Boleh. Host dulu, host. Oh, host. Minta tolong, host. By the way, shalom semua. Shalom. Sudah. Shalom. Boleh. Jadi di sini aku share ini yang namanya pohon ara. Bentuknya itu seperti begini. Terus untuk buahnya itu ya seperti begini. Ini buah pohon ara. Sorry, salah tekan. Nah, ini. Nah, ini buahnya, salah satu buahnya. Nah, ya aku mau tambahin lagi di sini. Kan dari cerita perumpamaan tentang pohon ara yang tidak menghasilkan buah ini, mungkin kalau kita yang belum pernah tahu soal pohon ara, terus bagaimana masa-masa buahnya pohon ara, mungkin kita rasa, masa cuma gara-gara ini pohon terus mesti ditebang segala macam gitu kan. Bagaimana dengan pohon-pohon lain? Nah, kalau kita baca di perikopnya situ dijelaskan kalau pohon ara ini ditanam bersama-sama berdekatan dengan pohon anggur. Karena tuannya itu memiliki ladang anggur, di mana di dekat ladang anggur itu terdapat pohon ara. Nah, kalau sesuai dari based on apa ya dibilang orang-orang di sana, kenapa harus berdekatan dengan pohon ara? Karena di Israel pohon ara ini adalah salah satu pohon yang sangat berperan penting untuk menghasilkan suatu buah yang baik bagi pohon-pohon anggur itu, bagi anggur. Jadi tanaman-tanaman anggur itu akan menghasilkan buah yang baik jika pohon ara itu daunnya semakin lebat, terus menghasilkan buah. Ya mungkin kalau sekalipun nggak menghasilkan buah, kalau pohon ara itu semakin besar dan semakin lebat, maka pohon anggur itu akan terlindungi oleh pohon ara.
Karena pohon anggur itu tidak bisa secara langsung terkena dengan cahaya matahari, kalau kita tahu bersama. Jadi dia harus harus terlindungi. Dan kalau misalkan siang-siang itu kalau dia agak dingin, agak lembab, itu lebih bagus dari anggur ini akan menghasilkan buah yang lebih baik, seperti itu. Nah, karena itu salah satunya juga pohon ara ini kan memiliki akar yang besar. Jadi dia ketika dia menyerap air dari dalam tanah, maka air yang terserap oleh pohon ara ini juga akan merembet ke sekitar dari area di mana pohon ara ini ada. Jadi selain pohon ara sendiri, dari anggur-anggur itu juga, pohon anggur itu juga akan menyerap air-air yang telah ditarik sama pohon ara. Maka itu ini sangat berperan penting sekali. Nah, kenapa Yesus memakai perumpamaan ini? Karena kalau kita lihat bersama-sama, bangsa Israel itu dilambangkan dengan pohon anggur kan, di mana pohon anggur itu umat Tuhan itu, bangsa Israel sendiri itu adalah umat pilihan Tuhan yang penting. Dan lebih pentingnya lagi yaitu dibutuhkan satu pohon yang harus menjadi suatu pemberi apa ya? Contohnya rabi. Kalau ada rabi, pasti ada murid-murid. Jadi di mana kalau di perumpamaannya kenapa dipakai ini? Karena di bangsa Israel sendiri, untuk kepercayaan bangsa Israel, setiap rabi itu harus memiliki murid-murid. Jadi di sana itu mereka ada banyak rabi-rabi, dan murid-muridnya itu yaitu anak-anak kecil yang datang untuk belajar tentang firman Tuhan. Bahkan sampai sekarang pun banyak anak kecil yang memiliki rabinya masing-masing. Satu rabi itu bisa sekitar 5-10 lebih murid-murid untuk satu rabi. Nah, jadi mereka itu belajar tentang hukum Taurat dan hukum Tuhan itu sama rabinya mereka belajarnya. Karena itu, sekalipun pohon ara ini adalah satu pohon yang penting yang untuk menghidupi pohon-pohon anggur itu, jika dia tidak menghasilkan buah, sekalipun dia lebat daunnya, sekalipun dia besar pohonnya, tetap dia akan ditebang juga. Karena kita juga mesti ingat di Imamat, kan kalau bicara soal perumpamaan ini kan berarti di zamannya Yesus itu mereka orang-orang Israel masih memegang hukum-hukum Musa. Kalau kita baca di Imamat pasal 19 ayat 23, aku buka Alkitab, Imamat 19 ayat 23, nah di situ dibilang, apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Kalau teman-teman mau tahu, pohon ara itu akan menghasilkan buah ketika dia sudah berumur 3 tahun. Dan ketika dia sudah berbuah, mereka harus menunggu 3 tahun lagi. Jadi totalnya berapa tahun? 6 tahun. Setelah 6 tahun, ketika mereka lihat kenapa nggak menghasilkan buah, akhirnya si pekerjanya bilang, berilah waktu 1 tahun, berilah waktu lagi. Oke, akhirnya tahun berikutnya jika dia tidak menghasilkan buah, tebang. Ternyata betul. Sampai tahun berikutnya diberi kasih karunia. Total berapa? 3 tahun tambah 3 tahun, 6 tahun tambah 1 tahun jadi 7 tahun. Selama masa periodik 7 tahun sudah menunggu dan tidak menghasilkan buah, sudah kasih karunia sudah ditutupkan untuk pohon itu. Karena itu Tuhan bilang, aku sudah memberikan 7 hari. Tuhan sudah memberikan 6 hari pekerjaan buat kamu, tetapi pada hari ke-7, ya kan, itu adalah hari Sabat Tuhan. Nah, ini sangat relevan, sangat berhubungan ya antara ayat ini dengan maksud janji-janji Tuhan kepada kita. Itu sih tambahannya. Thank you. Oke, terima kasih. Imamat berapa tadi? Kita skip. Imamat 19 ayat 23. Oke, thank you. Tadi Bro Dafong mau kalau mau bilang
tadi kan sombong. Kenapa harus sombong dulu atau kita nanti berbuah? Kita nggak suka pakai kata sombong sih. Misalnya kalau sombong mungkin kita akan merasa, oh bukan kita, atau yang lain. Tapi kalau cinta diri, semua cinta diri. Semua suka dirinya, semua suka kita, semua cinta dirinya. Nah, kalau mau hubungan, kenapa kayaknya harus kita sombong dulu atau harus kita jatuh dulu? Markus 2 ayat 17, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, orang sakit. Misalnya bukan orang sehat yang perlu dokter, tapi orang sakit. Jadi kalau kita mau hubungkan itu, ya jangan, yang paling bahaya itu kita punya diri udah benar. Di titik situ kita nanti akan jatuh. Oke, terima kasih bro. Masih ada lagi yang lain mau menambahkan atau pertanyaan? Tadi kayaknya Sharon mau tanya deh. Apa mau menambahkan? Tadi tapi pertanyaan Kak Nail sudah jawab. Oh, siap. Mau tambahan sedikit. Mungkin untuk aplikasi buat masing-masing pribadi kita, khususnya di COVID, pas masa COVID ini kan kita melihat bahwa ada begitu banyak amaran-amaran yang Tuhan berikan. Khususnya terkait dengan akhir zaman. Dan banyak juga Bible meeting atau Bible study yang diadakan secara online, di mana bisa lebih banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Tapi jangan sampai ini hanya menjadi kita cuma dengar masuk kanan keluar kiri. Dan kita tidak membuahkan hasil apa-apa sesuai dengan ayat yang kita bahas tadi. Cuman daunnya aja yang kelihatan dari jauh. Oh, bagus, mereka dengar ini, kita tahu banyak. Tapi apa yang kita lakukan? Kita itu renungkan secara pribadi kita masing-masing sih. Apakah kita sudah berbuah atau belum? Apa cuman orang lihat dari luar bagus, ternyata hidup pribadi kita dengan Tuhan sendiri enggak menghasilkan apa-apa. Terima kasih. Ya, terima kasih tambahannya. Ada lagi yang lain? Oke, teman-teman. Sudah tidak ada pertanyaan dan tambahan. Ya, kalau sudah tidak ada, kita akan masuk di sesi doa. Jadi dipersilakan jika ada yang pre-request, bisa langsung unmute, atau tidak, kalau malu-malu, bisa di-chat saja. Adakah permintaan doa sebelum kita berdoa bersama-sama? Mungkin saya tanya satu-satu aja kali ya. Dari Deborah, ada enggak permintaan doa? Mungkin doanya supaya Tuhan tetap tanamkan ingatan pelajaran malam ini. Karena secara pribadi, dari awal sampai tadi itu sangat seperti pedang bermata dua. Semoga Tuhan ingatkan terus pelajarannya. Terima kasih. Terima kasih. Tuh, apa arti? Gimana ya?
Tanya, nanti kita Oke. Lanjut. Dari David Fong, ada permintaan doa? Tidak ada. Kak Edson Kasenda, ada permintaan doa? Kak Eva Manopo, ada permintaan doa? Dari Alenli Likuayang, ada permintaan doa? Oke, ada dari Ryan. Halo Kak, boleh Ya. aku lihat? Jadi Kak, tolong doakan, jadi begini, kita mahasiswa tingkat akhir di Unclub. Hai. Orang ini mau tamat tuh cuma karena situasi begini, jadi enggak bisa saat ini pun orang mau penamatan itu belum tahu apakah secara pada umumnya secara offline atau secara online. Orang jadi kita tambahkan sedikit untuk pelajaran tadi. Boleh kan? Cuma tambahan sedikit. Boleh. Terima kasih. Boleh Kak kedengaran? Boleh dia bertambah. Boleh Kak? Boleh, Jadi boleh. begini Kak. Kita cuma boleh. Kita mau tambahkan tadi cuma ada halangan kok tadi. Jadi misalnya orang contohkan orang kehidupan ini, orang diri ini itu sebagai itu pohon dan. Jadi pada saat orang itu belum berbuah, orang-orang di sekitar kita itu belum terlalu memperhatikan kita, belum terlalu memperhatikan ini pohon ini. Kalau misalnya contoh dalam satu halaman, misalnya di situ ada banyak orang, ada anak-anak di situ. Pohon kalau tidak ada buah, itu pohon itu cuma tabiar, nggak ada yang peduli. Tetapi kalau itu pohon itu pada akhirnya dia berbuah, itu berarti kan ada kemajuan, ada progres di situ, ada perkembangan. Dia yang tadinya nggak ada buah, kemudian boleh menghasilkan buah, akhirnya dia berbuah. Tapi pada saat dia berbuah, bahkan jika semakin lebat buahnya, itu justru banyak orang yang ada dua kemungkinan di situ. Ada orang yang memperhatikan dengan maksud baik, dorang rawat itu pohon, dorang olah dia pe buah, tapi ada juga orang yang justru karena dia berbuah, itu banyak orang-orang yang cungkel, yang lempar dengan batu, dalam arti dorang karena suka mau dapat DP buah, justru pada saat orang berbuah, lebih orang cungkel, lebih orang lempar dengan batu supaya mau ciri DP buah. Jadi itu kita sebagai pendapat contoh supaya orang juga di sini saking orang berusaha untuk berbuah, tapi pada saat situasi orang berbuah justru di saat itu ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang. Syukur kepada orang-orang yang senang dengan orang hidup yang berbuah, tapi bagaimana orang mau menyikapi dengan orang hidup yang berbuah ini dengan orang-orang yang justru karena orang berbuah, orang lebih cungkel, orang lebih lempar dengan batu. Jadi itu konsekuensi juga di mana orang hidup kalau misalnya orang berbuah lebat. Semakin orang berbuah, justru di situ semakin orang cungkel pada orang. Tapi itu kalau orang-orang yang tidak senang. Tapi kalau bagi orang-orang yang senang, tentunya orang sama-sama hidup damai, hidup berbuah. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Thank you Alan. Terima kasih Kak. Tolong doanya, Kak. Siap. Tenang. Ya, lanjut. Jefferson Siu. Mesti begitu. Pas. Tapi ada yang mau didoakan? Pas. Siap. Dari Geri Saragi, ada yang mau didoakan atau ada tambahan? Halo. Oke, saya dikacang guys. Mungkin dari Ryan Wewengkang. Ada Kak Giri, oke siap. Ryan Wewengkang, ada yang mau didoakan? Oh Ian. Tolong doakan tetap Tuhan kasih kesehatan dan kesabaran dan kebijaksanaan. Iya. Adek aman? Adek lagi dapat malendong.
Oh, betul. Oke. Ryan, mungkin ada permintaan doa? Tolong doakan TPO yang Dasaki, Kak. Oh iya, Koten. Sudah. Sorry. Tunggu, siapa yang namanya? Siapa yang saya belum sebutkan namanya? Kak Deborah sudah ya? Kak Deborah sudah peran pertama. Oh iya. Sudah semua toh? Oke, kita akan menutup doanya yang akan dipimpin oleh Bapak David Fogg. Silakan. Jaringan aman. Halo, dapat dengar? Lagi fit. Mudah-mudahan, halo, yes. Mudah-mudahan jaringannya tidak mati. Boleh rekap ulang DP doa secara cepat. Sudah Kak, doakan supaya dari Kak Deborah pelajaran malam ini itu bisa mengubahkan karakter kita. Kedua, tolong doakan omnya Ryan yang sedang sakit. Dari alumni, tolong doakan senior-senior di Unclub yang akan wisuda. Semoga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Dari Ian, kesehatan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Oke, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, syukur Tuhan di malam hari yang indah ini. Tuhan berkati kami semua dengan kesempatan waktu yang baik boleh belajar firman-Mu lagi. Oleh karena pelajaran Tuhan yang menegur kami malam hari ini, kami tidak hanya menampilkan daun yang lebat, tidak hanya menampilkan kehidupan luar kami, namun kiranya kami boleh berbuah dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk hidup sebagaimana Engkau hidup. Bantu kami untuk tidak menghidupkan kehidupan yang suam kuku, yang double. Di luar kami dapat baik, tapi sesungguhnya kami jauh daripada Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami, dan kiranya mampukan kami lewat Roh Kudus-Mu untuk boleh hidup sebagaimana Engkau hidup. Malam hari ini, kami mau mendoakan beberapa pokok doa yang sudah disampaikan. Teman-teman, terlebih kami berdoa buat Om dari Ryan yang sedang sakit. Sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan orang sakit di zaman dulu, kami juga percaya Tuhan akan menyembuhkan Om dari Ryan dari segala penyakitnya. Dia boleh beraktivitas kembali seperti biasanya dan boleh memuliakan Tuhan. Berdoa juga buat teman-teman kami di Unclub, para senior yang sedang berjuang melaksanakan tugas akhir mereka, skripsi, ataupun tugas-tugas semester terakhir mereka. Tuhan berkati Alan Lee dan teman-teman. Kiranya Tuhan sanggupkan mereka di tengah situasi seperti ini, berikan kepastian sehingga mereka boleh wisuda dengan cepat dan mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan di manapun mereka berada. Berdoa juga buat teman kami, Kak Ian dan Kak Ika dalam proses membesarkan anak mereka, Mark. Memberikan kesabaran, memberikan kesehatan, memberikan kebijaksanaan dalam mendidik. Ajar bantu mereka Tuhan, agar mereka boleh mendidik anak mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kiranya anak Mark boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, setia sama Tuhan, dan menjadi pelayan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat situasi yang kami hadapi sekarang ini, COVID-19, yang Tuhan berkati semua yang terinfeksi, baik secara fisik maupun secara dampak ekonomi. Tuhan berkati. Akhirnya yang terinfeksi secara fisik, Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan, sehingga boleh sembuh dan mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Berkati juga yang terdampak secara ekonomi, cukupkan setiap kebutuhan mereka. Jika mereka lapar, berikan mereka kecukupan sebagaimana Tuhan janjikan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan.
Terlebih kita Tuhan manusia yang Engkau sayangi, yang Engkau telah tebus, dan kami percaya Tuhan akan memberi kami makan juga. Kami berdoa buat mereka yang ada di garis terdepan dalam membantu menyembuhkan teman-teman kami yang terinfeksi, saudara kami yang terinfeksi, para dokter, tenaga medis, perawat, kesehatan, semua tim kesehatan yang membantu, sehingga Tuhan berikan mereka kesehatan juga, berikan hikmat atau budi, berikan berkat-berkat yang lipat pada mereka semua, sehingga mereka boleh membantu menjadi saluran berkat penyembuh Tuhan bagi siapapun. Tuhan, kami yakin masih banyak hal-hal yang ingin kami minta kepadamu. Kami yakin dan saya Tuhan tahu dan Tuhan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mau serahkan malam hari ini, sepanjang sabat ini, sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni sekali lagi dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman yang telah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Sebagai pengumuman, hari Minggu kita ada lagi Bible Study jam 12 siang. 12 siang ya, bukan malam. Habis itu hari Senin dan hari Kamis juga jam 12 siang. Dan sampai ketemu juga hari Jumat minggu depan. Oke. 12 Jakarta. Oh, jam 12 Jakarta ya, waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Guys. Foto bersama. Ya, yang kameranya mati tolong dibuka. Seperti biasa, sesi terakhir. Sesi foto bersama. Dalam hitungan 3, 2, 1. Semuanya siap? Senyum Pepsodent, guys. Oke. Mana ini Ibu dan Bapak Ian? Oke. Ya sudahlah, mungkin lagi sibuk mengurus mark. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, tunggu. Sekali lagi. Tustel bunyi. Apa? Tustel. 1, 2, 3. Oke, guys. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa hari Minggu jam 12. Waktu Indonesia Barat. Selamat sahabat semua. Selamat juga Terima kasih, Edson. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Hafal Kak Til. Hafal apa? Sama-sama, Raya. Bye-bye, guys. Bye, Kak Ian. Bye. Hai Renada, happy Sabat. Sama-sama Kak Pi. Aduh, Kak Siang. Halo, Mama. Ondo. Halo, Mark. Happy biasa Sabat, Mark. tangan dia ini, no, Mbak Ondo. Mau minta susu itu. Aduh. Lagi damai. Ian Junior. Yang kecil ini. Kalian punya jago Mbak Ondo. Yang kecil So, biasa tangan dia, Kang. besar. Iya dong, Mbak. DP pipi. Kayaknya DP rapi saja kalau semua. Cubit. So, biasa ja Ondo. Ini sudah besar tangan, Cak. Apalah itu? Halo, Mark. Mark. Apa nih Tante? Mark. Itu sampai
Mark, so minum susu. Ini lagi mabuk susu ini, Kak. Kenapa? Mandi air susu dangnya dia. Oh. Hai, Mark. Tunggu nih, selesai corona. Iya, selesai corona masih datang ya anti angkel-angkel. Orang datang. Nanti di Mark punya pipi. Aduh, kasihan. Udah semua tidur. Ini keluar corona tuh. Sudah tidur ini. Tidur. Untung bersuara. Harus kan Nggak, sudah on lo jadi dia. Sudah. Sudah tutup. Sudah. Aneh ya. Itu di mata begitu, mau rasis no. Enggak. Dia langsung tidur dia. Kalau ada kesaksian dari Bapak Ian mungkin belum berdoa. Coba kita harus Selasa ini mau pergi Selasa dengan Ya. Ada kesaksian. Orang semua buka kesaksian. Iya. Akan didoakan oleh Esther. Jawa tunjuk cepat sekali. Guys, Sudah baras. Mari Marta berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berterima kasih surga, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami saat ini. Saat ini kami akan melanjutkan untuk membagikan kesaksian kami, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami, kiranya itu dapat menguatkan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin, guys. Thank you, Esther. Ings. Nah, Ian, ada sharing nggak? Mungkin Ian sebentar lagi akan meninggalkan meeting malam ini, jadi kami serahkan kesempatan yang berharga ini kepada Bapak Ian dan Ibu Ika. Jadi orang minggu ini DP Saki bakal ganti. Siapa, Bang? Kurang tidur? Jadi contohnya kita lagi kurang enak badan, Ika lagi sehat. Kalau Ika lagi kurang enak badan, kita yang sehat. Karena Tuhan berkati sekali sih. Baik bukan Mark yang kurang enak badan nih. Aduh, dia nih. Kurang kuat di mana? Kurang kuat di koyo. Udah susah itu no. Duh, kita down no. Kita down. Pantasan sudah pelia kurus, Kak. Ika le coba mam, coba meriang. Duh. Jadi ini minggu ini salah satu minggu yang tercapek kalau per kita gimana? Tercapek. Ya, tercapek. Siap. Dengan begitu leh, orang lebih apa semua Tuhan tolong saya jangan sakit. Iya, Ini anak tidak terpengaruh. Puji Tuhan, semua Tuhan pelihara sih, itu dia. Tuhan itu sangat baik, Dang. Orang ini rupa survivor, orang dia bilang. Survivor gimana? Day to day basis. Jadi enggak pusing besok. Pokoknya hari ini lewat dulu hari ini. Iya, betul itu. Lewat dulu hari ini. Mark dapat lihat suka punya adik no? Apa? Belum. Mark dapat lihat boleh punya adik. Belum boleh. Abis corona. Tuh, belum. 3 tahun itu. Kalau semua ada adik, semua nama Markus. Aduh. Bagaimana? Kalau kembar. DP lelas 1 kali. Oh, Renada. Biasanya kan orang jadi padong ke Ika kalau Jumat malam. Karena nih malam orang sakit, ini orang kesini. Oh, kasih. Setidaknya ada rame Katu. Iya, no. Betul. Duh, mau bayangkan tiba-tiba trompet termometer mati, habis baterai. Jadi nggak so panas, kita ingin tahu tuh, cuma aja pakai ini. Oh 37, oh 37,5.
boleh stop pinjam itu tangan itu, no. Boleh buat cek suhu. Ajaib ke Ian ke tangan. Duh. Jam 12, adik bangun, so kita pergi giliran. Jam 4, baru kita sudah kuat, semua mati, baru Ika bangun, Cak. Karena giliran, karena susu habis. Oh. Habis itu Ika bangun jam 4 sampai jam 9 atau jam 8. Pokoknya memang so sampai begini, so sampai kalau bisa enggak bisa kalau bisa jangan dalam waktu yang sama 2 orang bangun. Aku ganti shift, Dang. Ganti. Memang. Biar mau makan banyak tetap turun kita. Itu DP seni ya, boy. Kong ada pesan moral kayaknya? Pesan moral ya. Jangan dulu kawin atau bagaimana? Pesan moral ya itu. Pesan moral. Boy. Tuhan ada rencana, Tuhan akan bantu. Tuhan bantu. Buktinya orang dua belum pernah sakit sama-sama. Sekarang udah sehat-sehat toh? Atau Gwen bilang Itu bato. Itulah. Itu Faro lah ini. Ada yang menangis, kita yang Faro. Duh, gue. Siap-siap gue. Kita terberkati sih lihat ngonipe aktivitas walaupun kita cuma jadi dengar. Jadi thank you no. Thank you. Bapak Ian punya ponakan mungkin di belakang? Renada mau kesaksian? Hari ini? Tentang apa? Tentang Yo, Renada, you have to say something. Ya, say something apa? Ada gak DP guru Soba bilang? Ya, mana Renada DP muka ini? Grace Alo itu siapa Petama? Kita teman, satu angkatan. Iya, atau selalu ada itu. Iya, sebatas selalu ada. Itu. Nada dulu, Nada. Nada. I praise God that I'm still healthy through this coronavirus. Okay. Thank you, Nada. Thank you, Renada. Sekolah aman? PR, no? Oke. Next. Ibu Ingrid. Enggak, masih terlalu mirip. Next. Oh. Sorry. Kenapa belum? Kak Gwen. Kita kan? Kak Iya, Eca sudah Gwen toh? belum. Kalau kita... Kak Gwen, tunggu. Habis Kak Gwen, Kak Til, habis itu Kak Nael. Sudah nih, so ingat toh? Aturan? Berapa hari lalu tidak telepon TP kakak. Tanya DP update. Puji Tuhan, dorang sampai sekarang masih sehat-sehat. Tapi kita tanya so lebih banyak katanya yang lebih positif. Jov ini tadi ada kesaksian, iya ya, Jov, so lebih banyak. Iya Kak, iya. So 100-an. Kong, abis itu Tembagapura berapa? 70-an toh? 70-an. Tembagapura 70-an. Iya, dorang kata Sosona merah toh, 70-an. Iya, anyway. Tapi lanjut Kak. Anyway, lanjut. Anyway, sampai ada nama cluster Freeport. Iya, betul. Tapi kakak, karena dorang yang rapid test itu sebenarnya
So banyak, ratusan orang dang rapid test positif semua, tapi belum PCR. Nah, kalau PCR, kalau PCR itu dorang harus isolasi semua toh, artinya. Kong kita bilang, bagaimana le kalau misalnya dorang rapid test positif semua, kenapa ndak isolasi? Itu no katu dorang pe cluster itu no, entah bagaimana le. Ya, bisa ndak mampu atau bagaimana, Kong. Ternyata si Gaby, dia berawat di tempat orang yang positif. Jadi dia rawat. Jadi memang lebih resiko sekali sih dia. Jadi dia berawat memang yang di ruang isolasi situ. Jadi tolong tetap doakan nih guys, karena memang resikonya tinggi sekali no kata orang di sana. Makanya sekarang SOS cari perawat yang dari Jakarta ke sana no. Gitu. Kong kita sepanjang minggu ini nonstop tiap hari pergi pagi-pagi pulang sore, memang DP lelah minta ampun. Capek sekali, capek di jalan. Kita berapa hari yang lalu udah sakit gigi. Berapa minggu yang lalu lesi ke siang. Kong. Boy. Betul, lebih sakit hati daripada sakit gigi. Akhirnya kita lamaring cabut gigi. Cabut 2 gigi langsung 1 kali. Masih boleh, Gwen? Masih ada yang buka ya? Kita pe bos yang kasih, iya sebenarnya nggak ada toh, cuma kita pe bos, DP teman, DP dokter gigi dang begitu, dia datang bilang, kong pergi no pada DP klinik, jadi cuman bilang langsung baik gitu dang. Jadi tiba cabut no gigi, 2 gigi kong tuh dokter kayak bilang begini, pas ronsen toh tapi gigi, aduh ini so infeksi berat. Kong bilang, oh Tuhai, bagaimana le itu Kang? Kita bilang dokter cabut jo, karena memang sebolong besar pedang. Infeksi berat. Pas takut cabut, pas cabut ternyata memang tidak sakit sama sekali sih. Maksudnya ada dan DP sakit, mar nyenda sekali-sekali. Kong, ya lumayan dang pendarahan, jadi harus minum obat pendarahan karena ada yang harus dia mau jahit, mar dia tidak jahit dang, begitu. 2 no jadi bawa makan sekarang ke siang masih pakai gigi muka. Gigi belakang so ompong. Makan apa Gwen? Makan bubur. Makan apa? Makan bubur. Sehat. Dan mar puji Tuhan sampai sekarang sehat-sehat no. Masih lanjut si antibiotik. Sudah. Gwen pe gigi. So nggak tahu sakit-sakit sih, cuma ini karena bang ngilu baru abis cabut toh. Jadi masih. Ini buat tambah mantap sekali ya. Mantap, iyo. Gwen dapat tambah boy. Kita kata mau batanya itu tadi Kak Gwen, Kak Sob. Harusnya tuh mau kuat. Kita catat. Masa le. Gwen tambahan. Kaget aku. Oke. Lanjut, Ja. Soator itu. Lanjut. Ya, masih hafal? Sebenarnya Anda ini. Dari sekarang ulang live ini. Ini masih live. Cuma masih recording. Astaga.